Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contoh, kita akan kembali mengambil kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai Rp1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi tersebut merupakan nilai wajar consideration atau fair value consideration. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Sama seperti contoh sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. 1 Januari, investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500.000.000 dan kasnya Rp1.500.000.000. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut, di mana nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000, nilai buku Rp800.000.000. Nilai buku terdapat ada dua macam, yakni saham biasa 800 juta dan saldo laba 400 juta. Untuk total nilai bukunya adalah 1.200.000.000 dan selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku adalah 300 juta. Berdasarkan skema perhitungan tersebut, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan pada tabel, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000. Dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo biasa sebesar nilai tercatatnya.
Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut diferensial. Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi tahun 2010. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan misalnya aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenankan diakui. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti: yang pertama, persyaratan kontraktual; yang kedua, kondisi ekonomi; yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya; serta yang keempat dan yang terakhir adalah kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut: liabilitas kontingensi, pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja PSAK 24, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53, dan aset tersedia untuk dijual pada PSAK 58. Atas diferensial yang muncul tersebut dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di samping itu, terdapat alternatif pencatatan, yakni perusahaan yang diakuisisi melakukan revaluasi atas aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsiderasian. Bila pendekatan ini dilakukan, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta
dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 250 juta, dan diferensialnya sebesar 300 juta atau penggabungan atas kedua aset tersebut. Goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. PSAK 22 tahun 2010 mengidentifikasikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atas potensi atau nilai lebih yang dilakukan atau dimiliki investi atau pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak akuisisi. Seperti gambar berikut. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwill sebesar 300 juta dan diferensial sebesar 300 juta. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali atau recoverable amount, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investee. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investee terjadi pada harga diskon atau bargain purchase, di mana pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. PSAK 22 revisi tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Sebagai ilustrasi, misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan
nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1.400.000.000 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar dan kas 1 miliar. Jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Terus diferensial sebesar 200 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar. Jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Persediaan 50 juta, tanah 150 juta, diferensial 200 juta, dan keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat, akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000 rupiah. Disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih oleh milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.400.000.000 rupiah. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta rupiah dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Berikut adalah skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Ditampilkan pula laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sebagai berikut. Kemudian, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. 1 Januari 2015, jurnalnya, investasi pada PT Andalas didebit sebesar 1.500.000.000 juta dan kasnya dikredit sebesar 1.500.000.000 juta. Kemudian, jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas didebit sebesar 800 juta, saldo laba didebit sebesar 400 juta, diferensial didebit sebesar 300 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1.500.000.000 juta. Kemudian, jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial sebagai berikut. Persediaan didebit sebesar 50 juta, tanah didebit sebesar 210 juta, goodwill-nya didebit sebesar 100 juta, diferensial dikredit sebesar 300 juta, bangunan dan peralatan dikredit sebesar 60 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Berikut ditampilkan tabel kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi dan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat.
Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015 dicatat jurnalnya, yaitu kas didebit sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 50 juta. Dan ditampilkan juga neraca saldo per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2015 jurnalnya, investasi pada PT Andalas didebit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 200 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 50 juta. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Kemudian, jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu investasi pada PT Andalas didebit sebesar 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 5 juta. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Di jurnal berikutnya ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan, serta goodwill. Berikut adalah perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan adalah sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 155 juta, dividen diumumkan dikredit sebesar 50 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 105 juta. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas dari PT Andalas pada periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1.500.000.000.
Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi 16E. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, dan penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill sebesar 100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan di debit sebesar 50 juta, tanah di debit sebesar 210 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta, bangunan dan peralatan di kredit sebesar 60 juta, dan diferensial di kredit sebesar 300 juta. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Akan tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12, hasilnya 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan beban penyusutan di kredit sebesar 5 juta. Dan disajikan pula kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tentang laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sebelumnya, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1 miliar 955 juta. Untuk perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara, yaitu laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta, kemudian dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas 200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta, sehingga diperoleh laba rugi konsolidasian sebesar 755 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Kemudian, untuk perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak
per 31 Desember 2015, yaitu saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1 miliar 500 juta, laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta, dikurangi bagian laba atas PT Andalas 155 juta, ditambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta, dan terakhir dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta, sehingga diperoleh laba rugi konsolidasian akhir sebesar 1 miliar 955 juta. Selanjutnya tentang laporan posisi keuangan konsolidasian. Tampak laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Di situ dapat dilihat bahwasanya di sisi debit yaitu total aset serta di sisi kredit yaitu total liabilitas dan ekuitas menunjukkan saldo yang sama atau balance sebesar 8 miliar 455 juta yang diperoleh dari perhitungan yang di situ dapat dilihat aset terdiri dari kas dan setara kas 1 miliar 100 juta, piutang usaha 1 miliar 175 juta, persediaan 1 miliar 50 juta, tanah 2 miliar 210 juta, kemudian bangunan dan peralatan 3 miliar 340 juta yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan 870 juta, diperoleh 2 miliar 470 juta. Kemudian merek dagang 400 juta dikurangi akumulasi amortisasi 50 juta, diperoleh 350 juta, dan goodwill 100 juta, maka total aset 8 miliar 455 juta. Kemudian di sisi kredit terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari utang usaha 1 miliar 500 juta, utang obligasi 2 miliar, ekuitas terdiri dari saham biasa 3 miliar, dan saldo laba 1 miliar 955 juta. Dan diperoleh total liabilitas dan ekuitas 8 miliar 455 juta. Selanjutnya, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang sudah disajikan dalam neraca saldo per 31 Desember 2016, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih 250 juta dan membagikan dividen 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Dari informasi tersebut, kemudian PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Yang pertama yaitu jurnal mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal debit investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta, kredit pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta. Karena kepemilikan penuh, maka saldo laba bersih sebesar 250 juta itu dikalikan dengan 100%, maka dicatat di jurnal juga 250 juta. Yang kedua,
jurnal mencatat penerimaan dividen. Penerimaan dividen, PT Andalas mengumumkan dividen 100 juta. Karena kepemilikannya 100%, maka 100 juta dikali 100%. Dengan jurnal debit kas sebesar 100 juta, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Dengan jurnal yang pertama, mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikali kepemilikan 100% dengan bunyi jurnal debit investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, kredit bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Yang kedua, jurnal mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Penerimaan dividen dari PT Andalas 25 juta dikali kepemilikan 100% dengan jurnal bagian laba dari PT Andalas 25 juta, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Terdapat tabel dengan kolom rasio investasi ditambah non-pengendali sama dengan modal saham ditambah saldo laba, kemudian di kolom diferensial ada tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan terakhir goodwill. Yang pertama, saldo 1 Januari 2016 dengan rasio sama semua 100:0 karena kepemilikan penuh 100%. Investasi sebesar 1.605 juta, non pengendali 0, kemudian modal saham 800 juta, saldo laba 550 juta, tanah 210 juta, bangunan minus 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, goodwill 100 juta. Yang kedua ditambah dengan laba bersih. Pada investasi 250 juta dan masuk ke dalam kolom saldo laba 250 juta. Dikurangi dengan dividen, investasi min 100 juta, kemudian masuk ke dalam kolom saldo laba min 100 juta. Kemudian dikurangi dengan penyesuaian, kolom investasi min 20 juta, kemudian masuk ke dalam kolom akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, dan terakhir masuk ke dalam kolom goodwill min 25 juta. Sehingga saldo 1 Januari 2015 sebesar investasi 1.735 juta, modal saham sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 700 juta, tanah sebesar 210 juta, bangunan sebesar min 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 10 juta, dan terakhir goodwill sebesar 75 juta. Berdasarkan tabel perhitungan tersebut, saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi, dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Kemudian, setelah itu PT Nusantara sebagai perusahaan induk akan membuat jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu jurnal mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas dengan bunyi jurnal debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, kredit dividen diumumkan sebesar 100 juta, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. 130 juta ini diperoleh dari laba bersih sebesar
250 juta dikurangi dividen 100 juta serta dikurangi dengan penyesuaian 20 juta, maka diperoleh investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Yang kedua, jurnal mengeliminasi saldo awal investasi. Dengan bunyi jurnal, saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, debit saldo laba sebesar 550 juta, debit diferensial sebesar 255 juta, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Kemudian, jurnal mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Dengan bunyi jurnal, debit tanah 210 juta, debit goodwill sebesar 100 juta, debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, kredit bangunan dan peralatan 60 juta, kredit diferensial 255 juta. Kemudian, jurnal pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan dengan bunyi jurnal debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, kredit beban penyusutan 5 juta. Dan terakhir, jurnal pengakuan penurunan nilai goodwill dengan bunyi jurnal kerugian penurunan nilai 25 juta, kredit goodwill sebesar 25 juta. Setelah adanya jurnal eliminasi, maka akan membuat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Dapat dilihat seperti di gambar itu kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Dari jurnal eliminasi yang tadi sudah dibuat, maka akan diposting ke dalam kertas kerja konsolidasian pada kolom jurnal eliminasi. Sehingga diperoleh saldo akhir total liabilitas dan ekuitas pada bagian konsolidasian diperoleh jumlah 9 miliar 80 juta. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian yang sebelumnya telah dijelaskan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan penuh. Nah, untuk yang selanjutnya akan dibahas tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65 revisi tahun 2014, mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang pertama yaitu ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk kembali yang sebelumnya yaitu dengan modifikasi informasi, yakni PT Nusantara membeli 75% saham dari PT Andalas seharga 1 miliar 200 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1 miliar 200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Dengan perhitungan diferensial, yaitu nilai investasi 1 miliar 200 juta, nilai buku diperoleh dari saham biasa 800 juta dan saldo laba 400 juta. Sehingga total nilai buku sebesar 1 miliar 200 juta. Porsi kepemilikan 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta. 900 juta diperoleh dari 1 miliar 200 juta dikalikan dengan 75%.
sehingga perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku adalah 300 juta yang diperoleh dari 1.200.000.000 dikurangi dengan 900 juta. Oleh karena itu, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi pada PT Andalas. Yang pertama, pada 1 Januari tahun 2015 akan mencatat pembelian saham PT Andalas dengan bunyi jurnal debit investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000, kredit kas sebesar 1.200.000.000. Setelah itu, untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, maka akan membuat jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu jurnal eliminasi saldo awal investasi dengan bunyi jurnal debit saham biasa PT Andalas 800 juta, debit saldo laba 400 juta, debit diferensial 300 juta, kredit investasi pada PT Andalas 1.200.000.000, kredit kepentingan non-pengendali 300 juta. Jurnal eliminasi yang lain yaitu eliminasi saldo awal investasi atau pengalokasian diferensial dengan bunyi jurnal debit persediaan 50 juta, debit tanah 210 juta, debit goodwill 100 juta, kredit diferensial 300 juta, kredit bangunan dan peralatan 60 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi, di mana persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill sebesar 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Selanjutnya, dapat diketahui laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah transaksi akuisisi. Dapat dilihat, ini laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015 dengan kolom debit total aset dan kolom kredit total liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, di kolom debit ada aset yang terdiri dari kas dan setara kas 700 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan 800 juta, tanah 2.210 juta, bangunan dan peralatan 3.340 juta dikurangi akumulasi penyusutan 600 juta sehingga diperoleh 2.740 juta. Kemudian merek dagang 400 juta dan terakhir goodwill 100 juta sehingga total aset sebesar 7.800 juta. Di kolom kredit ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari utang usaha 1.300 juta, utang obligasi 2 miliar, kepentingan non-pengendali 300 juta. Dan ekuitas terdiri dari saham biasa 3 miliar, saldo laba 1.200.000.000. Diperoleh total liabilitas dan ekuitas 7.800.000.000. Dapat dilihat bahwasanya total aset mempunyai saldo yang balance atau sama dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 7.800.000.000. Konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.10 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama setahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas
akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan, yaitu di sisi debit ada kas sebesar 37.500.000 dan di sisi kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Kemudian neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015 didapatkan total debit pada PT Nusantara ialah sebesar 12.905.000.000 dan total kredit pada PT Nusantara sebesar 12.905.000.000. Pada PT Andalas memiliki total debit sebesar 3 miliar dan kredit 3 miliar juga. Selama setahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas. Lalu dengan metode ekuitas sebagai berikut. Pada 31 Desember 2015 dicatatkan di sisi debit investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan di sisi kredit ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Yaitu ini mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta rupiah dikali 75%. Untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Di sisi debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta rupiah dan yang dikreditkan ialah investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Menyesuaikan diferensiasi terkait persediaan terjual, yaitu 50 juta dikali 100%. Kemudian menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu 5 juta dikali 100%. Di sisi debit ada investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta rupiah dan yang dikreditkan ialah bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah. Jurnal 33 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilannya yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal 34 yaitu investasi pada PT Andalas Sementara itu, jurnal 34 yang di sisi debitnya ialah investasi pada PT Andalas digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah
dibandingkan nilai bukunya. Perhitungan pengalokasikan kepemilikan atas PT Andalas ditunjukkan pada tabel 4.11. Nah, di tabel tersebut dapat dilihat kepemilikan PT Andalas sebesar 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan dan peralatan, serta goodwill. Kemudian terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Nah, dibuatlah jurnal eliminasi yang mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan, yaitu di sisi debit ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta rupiah dan yang dikreditkan ada dua akun, yaitu dividen diumumkan sebesar 37.500.000 rupiah dan investasi pada PT Andalas sebesar 67.500.000. Karena saat ini PT Andalas tidak dimiliki sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat yaitu di sisi debit ada bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah dan yang dikreditkan ialah dividen diumumkan sebesar 12.500.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 37.500. Kemudian jurnal eliminasi yang perlu dibuat lagi ialah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. PT Nusantara ini sebagai entitas induk dan PT Andalas sebagai entitas anak. Dibuat juga ekuitas dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Bagian kepentingan non-pengendali mencerminkan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak dikuasai oleh PT Nusantara. Berikut ini ialah jurnal mengeliminasi saldo awal investasi. Di sisi debit ada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta rupiah dan diferensial 300 juta.
Kemudian ada 2 akun yang dikreditkan, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar dan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Kemudian dibuat lagi jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill, yaitu di debit ada beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah, tanah 210 juta rupiah, dan goodwill 100 juta rupiah. Kemudian dikreditkan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah dan diferensial 300 juta rupiah. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan yang disebabkan oleh pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut. Salah dari awal. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat penyusutan tambahan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Di kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, penurunan nilai wajar tersebut akan dilakukan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yaitu 12 tahun. Maka, terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12, yaitu 5 juta rupiah. Sehingga jurnal eliminasinya yaitu di sisi debit ada akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah dan yang dikreditkan ialah beban penyusutan 5 juta rupiah. Selanjutnya, tabel 4.12 itu menyajikan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Nah, di sini terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan proses ini nggak usah. Nah, kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas per 31 Desember 2015 memiliki di sini ini namanya apa sih? Kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak diketahui total liabilitas dan ekuitas sebesar 7.605.000.000 rupiah itu dari PT Nusantara. Kemudian PT Andalas total liabilitas dan ekuitasnya 2.150.000.000 rupiah.
seperti itu. Dan jurnal eliminasinya di sisi debit total liabilitas dan ekuitas sebesar 2 miliar 20 juta rupiah. Di sisi kreditnya 20 miliar 20 juta rupiah. Dan konsolidasian memiliki total liabilitas dan ekuitas sebesar 8 miliar 742 juta 500 ribu rupiah. Nah, berdasarkan tabel 4.12 yang tadi, dapat kita ketahui bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 ialah sebesar 705 juta rupiah. Sedangkan saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2015 ialah 1 miliar 905 juta rupiah. Nah, perhitungan laba bersih perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan yaitu sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta rupiah. Kemudian ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta. Kemudian ditambah lagi amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Selanjutnya dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta rupiah sehingga didapatkan laba rugi konsolidasian sebesar 705 juta. Nah, berdasarkan perhitungan tadi dapat terlihat bahwa anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember ialah sebagai berikut. Saldo PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1.500.000. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1 miliar 500 juta. Kemudian laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta rupiah. Kemudian ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta. Kemudian ditambah lagi amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Nah, kemudian dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Kemudian dikurangi lagi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta rupiah. Sehingga didapatkan laba rugi konsolidasian sebesar 1 miliar 905 juta rupiah. Nah, ini ada tabel laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Total aset PT Nusantara dan entitas anak adalah
8.742.500.000 rupiah. Sedangkan total liabilitas dan ekuitas ialah sedangkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.742.500.000 rupiah. Isu lain seputar konsolidasian. Nah, ini ada konsepnya. Biaya transaksi terkait akuisisi. Ini ada konsepnya. Biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya terkait penerbitan efek. Biaya transaksi terkait akuisisi. Nah, biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, dan konsultasi, dan lain sebagainya. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya menerbitkan efek, baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi 2014 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Contohnya PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1.500.000.000 rupiah. Atas transaksi pengakuisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta rupiah. Kemudian ada biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta rupiah. Serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai per saham Rp1.000. Maka PT Nusantara mencatat transaksi pengakuisisian sebagai berikut. Di sisi debit ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.550.000.000 rupiah. Beban pengakuisisian sebesar 150 juta rupiah dan yang dikreditkan yaitu kas 200 juta rupiah, modal saham 1 miliar, premium saham 500 juta rupiah. PT Nusantara ini akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550.000.000 rupiah, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK 55 perlu dikapitalisasi. Sedangkan biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu.